Perkenalkan, nama saya Giri Falan Matitawaer. Pada saat ini saya akan membahas tentang managing yourself and COVID-19 stress. Kenapa saya membahas ini? Karena situasi saat ini sedang pandemik. Pasti di antara kita banyak yang mengalami stres. Makanya saya bahas topik hari ini tentang ini. Yang pertama, take a break from the news. Informasi yang berlebihan dapat juga mengganggu Anda. Usahakan untuk mematikan layar Anda atau televisi Anda sesekali. Jadi di sini kita juga tidak boleh terlalu banyak menerima informasi, nanti malah akan membebani kita sendiri. Kita akan terlalu terpikirkan oleh informasi yang datang begitu banyak sehingga akan bisa mengakibatkan kita stres. Usahakan kita hanya memilih informasi-informasi yang penting, dan usahakan juga kita bisa untuk tidak selalu fokus pada televisi atau gadget kita saat membaca informasi maupun artikel-artikel yang ada. Selanjutnya itu ada take care of your body. Nah, di sini ada meditasi. Nah, kita bisa bermeditasi untuk membuat kita hilang dari stres. Seperti kita ketahui, kita bisa bermeditasi di tempat yang sepi, sunyi. Kita juga bisa makan makanan yang seimbang. Kita juga harus atur pola makan kita untuk makan makanan yang bergizi, yang seimbang. Terus kita bisa tarik nafas kita dalam-dalam, terus kita keluarkan. Kita bisa lakukan deep breathing exercise. Nah, selanjutnya tentu saja kita bisa berolahraga, bisa juga menyehatkan tubuh kita dan mengalihkan pikiran kita agar tidak terfokus tentang apa yang sedang kita alami. Selanjutnya di sini ada, selain tetap aman, pastikan juga itu kita selalu mengambil langkah untuk menjaga kesehatan kita. Jangan kita hanya memikirkan, oh kita sudah makan seimbang, sudah olahraga dan sebagainya, malah kita lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Itu hal yang sangat penting yang harus kita selalu ingat. Selanjutnya itu make time to unwind. Kita harus tetap juga beristirahat. Nah, gunakan beberapa menit hari Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai. Nah, kita bisa lakukan mungkin Anda itu menyukai contohnya mendengarkan musik, bisa juga Anda lakukan, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Kita juga bisa bekerja di rumah, bisa isi waktu luang kita untuk beres-beres, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Kita juga bisa untuk beristirahat sejenak jika kita sudah lelah saat melakukan pekerjaan rumah. Kita bisa beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan selain mata kita, badan kita, dan juga pikiran kita. Selanjutnya itu connect with others. Nah, kita bisa berbicara dengan orang yang kita percayai tentang apa yang kita alami. Kita bisa curhat ke mereka, kita bisa keluarkan keluh kesah kita kepada mereka. Nah, kita bisa lakukan itu walaupun kita hanya di rumah masing-masing, tapi kita bisa lakukan, kan teknologi sudah maju, kita bisa menggunakan video call, voice call, semua gadget kita bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kita percayai maupun teman-teman kita. Selanjutnya itu penting untuk menyadari risiko nyata dari virus ini dan bagaimana kita harus melindungi diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Kita juga harus tetap sadar, tetap harus ingat terus untuk selalu menjaga kesehatan kita, untuk selalu menjaga orang-orang di sekitar kita, saling mengingatkan satu sama lain. Selanjutnya itu plan and prepare. Kita juga harus merencanakan dan mempersiapkan. Nah, di sini kita dapatkan informasi terbaru tentang aktivitas COVID-19 lokal dari pejabat publik dan departemen. Dari pemerintah kita bisa dapatkan informasi. Selanjutnya itu buat daftar organisasi dan penyedia penting yang dapat dihubungi. Rumah tangga jika terjadi keadaan darurat. Kita bisa buat list juga. Contohnya kita sedang dalam keadaan darurat, emergency, kita bisa langsung cari orang-orang yang bisa kita hubungi untuk membantu kita. Selanjutnya itu pilih ruangan khusus yang dapat digunakan untuk memisahkan anggota keluarga yang sakit atau di bawah pengawasan. Nah, kalau mungkin di rumah kita ada anggota keluarga yang sakit, bisa jadi kita bisa menempatkan dia itu di ruangan yang terpisah dari kita untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya itu take everyday prevention action. Kita juga bisa melakukan pencegahan, aksi-aksi pencegahan, yaitu pertama itu kita harus cuci tangan, wash your hand frequently, dan jangan lupa untuk menggunakan masker, yaitu salah satu protokol yang harus kita lakukan selama pandemi itu, selama ada pandemi COVID-19 ini. Yang kedua itu hindari menyentuh mata Anda, hidung dan mulut secara langsung, apalagi kita baru dari luar terus kita bersentuhan dengan benda-benda yang di luar dan kita langsung menyentuh ke bagian mata maupun wajah kita, itu kita bisa hindari. Selanjutnya itu biarkan anggota keluarga yang sakit atau memiliki masalah mendasarinya tinggal di rumah dan jauh dari kantor dan keramaian. Ya, kalau sakit kita sarankan untuk beristirahat di rumah ya. Selanjutnya itu
tutup batuk atau bersihin Anda dengan tisu lalu buang tisu ke tempat sampah ya. Kalau kita batuk itu ada etika batuk ya, kita bisa tutup dengan tisu atau dengan lengan kita. Kalau dengan tisu kita bisa langsung buang tisu itu ke tempat sampah. Selanjutnya itu bersihkan dan disinfeksi benda yang permukaan yang sering disentuh ya. Kita bisa semprotkan disinfektan untuk benda-benda yang sering disentuh, apalagi benda-benda yang baru kita bawa dari luar ya. Langsung kita semprotkan itu agar membersihkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, tetaplah berada dalam ruangan sebanyak yang Anda bisa dan kenakan masker jika Anda perlu pergi keluar ya. Seperti anjuran dari pemerintah, kita bisa tetap stay at home. Kita bisa tetap stay di rumah dan gunakan masker jika kita akan keluar. Stay in touch. Kita juga selanjutnya itu tetap terinformasi tentang situasi wabah lokal. Kita harus tetap up to date dengan informasi-informasi yang ada dari pemerintah, maupun dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada informasi yang baru, kita tetap harus up to date juga. Dan selanjutnya itu kita beritahu kantor atau sekolah Anda jika jadwal atau pengaturan Anda perlu untuk mengganti. Nah, mungkin kita di rumah itu ada sedikit kendala, kita bisa beritahu juga untuk menunda atau mengganti jadwal kita, ataupun kita bisa beritahu ke guru kita atau ke dosen kita. Selanjutnya, jika Anda tinggal sendiri, mintalah keluarga, teman, dan penyedia layanan kesehatan untuk memeriksa Anda selama wabah. Ya, kalau kita hidup sendiri mungkin bisa beritahu keluarga kita untuk beberapa kali datang untuk memeriksa kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit atau apa kan, hanya sendiri, jadi kita akan kesulitan kalau tidak ada orang yang mengetahui hal tersebut. Dan yang terakhir itu tetap berhubungan dengan keluarga dan berteman dengan kondisi medis kronis juga. Walaupun ada mungkin teman kita yang terkena wabah ini, terkena virus ini, COVID-19, kita tidak boleh mengucilkan dia. Kita tetap harus berkomunikasi dengan dia seperti biasa, walaupun tidak secara langsung, tapi itu bisa membantu dia juga agar tidak stres. Selanjutnya itu take care of your household emotional health. Nah, di sini wabah itu pasti bisa membuat orang stres, baik itu orang dewasa maupun anak-anak ya. Anak-anak mungkin merespon situasi stres secara berbeda. Iya, anak-anak sesuai umurnya, mungkin ada yang panik, ada yang bisa melakukan hal yang tertentu tentang apa yang ia alami. Jadi berbeda-beda ya anak kalau mengalami stres. Selanjutnya itu bicaralah dengan anak-anak Anda dan jawab pertanyaan mereka. Ya, mungkin anak-anak kita menanyakan sebuah pertanyaan tentang situasi yang ada ini. Kita harus bicara dengan baik-baik dan kita jawab juga itu dengan jelas agar anak kita juga mengerti. Dan yang selanjutnya itu biarkan mereka menyuarakan ketakutan atau kekhawatiran mereka. Kalau mereka mungkin khawatir atau takut, biarkan mereka untuk curhat ke kita, untuk bicara ke kita tentang hal apa yang mereka alami. Pilih juga meditasi sebagai satu kesatuan. Kita juga bisa bermeditasi seperti tadi saya sudah singgung. Situasi mungkin menjadi biasa, tetapi mengatasi stres akan membuat Anda, orang-orang yang Anda sayangi, dan komunitas akan menjadi kuat. Itu semua akan membuat kita lebih kuat walaupun kita dalam situasi yang ada saat ini yang bisa membuat kita stres, tapi jika kita bekerja sama, kita juga akan menjadi lebih kuat daripada hari-hari yang biasa. Sekian pembahasan dari saya, kiranya apa yang telah saya bahas itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menghindarkan kita dari stres yang ada. Terima kasih.